langsung saja ke latar belakang dilaksanakan penelitian ini. Yang pertama, masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan guru maupun siswa tetap melaksanakan pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, menurut penelitian Global Creativity Index atau GCI, kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia pada tahun 2015 berada di urutan 115 dari 139 negara dengan indeks 0,202, sehingga siswa kurang melakukan aktivitas pembelajaran yang dapat melatih siswa berpikir kreatif. Dengan demikian, menurut riset GCI ini, kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Kemudian peneliti juga melakukan observasi di salah satu SMA negeri di Garut. Diperoleh bahwa penilaian hasil belajar sudah mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Akan tetapi, yang berhubungan dengan penilaian kemampuan berpikir kreatif belum pernah dilakukan. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil wawancara guru, selama pembelajaran di kelas belum pernah memberikan soal yang mengacu pada indikator berpikir kreatif siswa. Kemudian, tujuan dilaksanakannya penelitian ini yang pertama ada menganalisis perbedaan keterampilan berpikir kreatif antara siswa laki-laki dan perempuan pada materi pencemaran lingkungan, dan mendeskripsikan kendala siswa dalam mengerjakan tes kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodenya menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode survei itu sendiri adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang sumber data dan informasi utama diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Kemudian dari desain penelitiannya itu sendiri menggunakan cross-sectional survey design untuk mengukur perbedaan dari sejumlah populasi mengenai perbedaan jenis kelamin terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai variabel dalam penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian terdiri dari 3. Yang pertama ada tes tertulis kemampuan berpikir kreatif berupa esai sebanyak 10 soal dengan masing-masing 2 indikator kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua ada angket. Angket yang digunakan yaitu angket berbentuk skala Likert yang diberikan dalam bentuk Google Form kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui kendala atau kesulitan apa saja dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang terakhir ada lembar wawancara untuk mengetahui tanggapan guru terhadap penilaian kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya, pada hasil penelitian yang pertama ada analisis perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa laki-laki dan perempuan, ditunjukkan pada nilai statistik deskriptif, di mana pada nilai min antara siswa laki-laki dan perempuan itu memperoleh nilai yang hampir sama atau tidak memiliki perbedaan secara jauh. Dapat dilihat pada nilai rata-rata siswa laki-laki memperoleh 82,3, sedangkan siswa perempuan memperoleh 82,4. Selain itu ditunjukkan juga dengan grafik perbandingan min dan median pada gambar 1, menunjukkan grafik yang sejajar hasil sebaran nilai kemampuan berpikir kreatif yang ditujukan pada gambar 2, di mana rentang nilai dari siswa perempuan dan laki-laki itu memiliki kesamaan, yaitu pada rentang 60 sampai 97,5. Akan tetapi, jumlah siswa dari siswa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dapat dilihat dari gambar, siswa perempuan itu lebih banyak daripada siswa laki-laki. Hasil penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dengan hasil yang dilakukan oleh Abraham 2015, yaitu perbedaan berpikir kreatif siswa laki-laki dan perempuan itu tidak dapat digeneralisasikan pada semua aspek kognitif. Misalnya, pada siswa perempuan itu lebih unggul dalam kemampuan verbal dan perhitungan matematika, sedangkan pada siswa laki-laki itu lebih unggul dalam menilai analogi verbal dan memahami tata letak geometri. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa terdiri dari 3. Yang pertama ada kemampuan kognitif, di mana orang yang memiliki kemampuan kognitif tinggi itu lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih berpikir kreatif. Yang nomor 2 ada sikap terbuka dalam merangsang stimulus, dan yang terakhir adalah percaya diri dalam menghadapi permasalahan. Lanjut pada diagram hasil perbandingan berdasarkan indikator berpikir kreatif, dapat dilihat bahwa siswa laki-laki itu lebih unggul dalam
berpikir fluency, flexibility, dan elaboration, sedangkan perempuan itu lebih unggul dalam berpikir originality dan evaluation. Dalam diagram ini dapat dilihat rata-rata yang paling tinggi itu diperoleh dalam berpikir menilai atau berpikir evaluation. Mengapa demikian? Karena dalam berpikir menilai, menurut Munandar, itu siswa itu dituntut untuk menilai pendapat temannya atau menilai pendapat orang lain didasarkan atas pertimbangan dirinya sendiri, sehingga pada berpikir menilai ini tidak adanya penambahan atau pengurangan gagasan, tetapi siswa itu lebih ke berpendapat secara bebas, sehingga dalam soal tipe evaluation ini siswa itu banyak yang memiliki skor yang tinggi. Nah, sedangkan pada skor atau rata-rata yang paling rendah itu diperoleh dari berpikir flexibility atau berpikir luas. Mengapa demikian? Karena pada tes kemampuan berpikir kreatif terjadinya miskonsepsi, di mana harusnya siswa itu diminta untuk menyebutkan pernyataan berdasarkan gambar, tetapi siswa itu malah menuliskan pertanyaan, sehingga skor yang diperoleh siswa itu lebih sedikit. Kemudian, dalam tabel 2 juga ada perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan kategori kemampuan berpikir kreatif, di mana baik siswa laki-laki dan perempuan itu memiliki kategori kemampuan berpikir kreatif yang lebih dominan pada kategori kemampuan berpikir kreatif sangat baik dan baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, secara umum berdasarkan hasil analisis uji statistik deskriptif berupa nilai min, kemampuan berpikir kreatif antara siswa laki-laki dan perempuan hampir memiliki kesamaan, yaitu siswa laki-laki memperoleh nilai 82,3, sedangkan siswa perempuan memperoleh nilai 82,4. Secara khusus, siswa laki-laki lebih unggul dalam aspek berpikir lancar, luwes, dan merinci, sedangkan siswa perempuan unggul dalam berpikir orisinil dan berpikir menilai. Kemudian yang kedua, kendala siswa dalam menjawab tes kemampuan berpikir kreatif diantaranya, yaitu siswa merasa kesulitan dalam memahami pertanyaan, kesulitan dalam memecahkan permasalahan berupa artikel atau wacana, kasus pencemaran lingkungan, kebingungan dalam membaca soal yang terlalu panjang, serta sebagian siswa lebih menyukai soal tipe pilihan ganda, sedangkan tes kemampuan berpikir kreatif disajikan dalam bentuk esai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.